akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita mulai, bagaimana kondisi dan keadaan kalian semua? Baik ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bangun. Semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anito yang dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, tampaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, pada kegiatan kali ini kita selain diminta untuk berdoa dengan religius kita juga dituntut untuk memiliki jiwa nasionalisme. Ya, Bapak minta kesediaannya semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Materi neraca saldo, karena materi neraca saldo ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, nanti akan Bapak sampaikan materi apa sih sebetulnya yang harus kita pelajari dan kita pahami bersama-sama. Ya, baik. Coba semuanya lihat di depan. Kita akan mulai dulu. Di situ Bapak bertanya satu kata tentang kata sesuai. Nah, coba pakai HP. Bisa nggak kira-kira masuk ke aplikasi ini, polef.com? Ya. Kalau sudah bisa masuk, langsung tulis nama kemudian jawabannya. Menurut kalian sesuai itu seperti apa? Kita kan sering mendengar ya, coba disesuaikan aja gitu. Udah sesuai dulu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sesuai itu apa? Ada yang menjawab sesuai itu ya cocok, kecocokkan. Kalau kesesuaian ya kecocokan gitu kan. Nah, sekarang kira-kira sesuatu yang sesuai itu baik atau tidak? Baik. Dalam kehidupan nih, kehidupan sehari-hari ya, kita berbicara di luar konteks ekonomi. Kira-kira yang sesuai itu baik nggak? Baik ya. Misalkan Allah punya rencana, kita punya rencana. Rencana kita sama rencana Allah sesuai. Senang nggak kita? Senang ya. Kalau misalkan kita punya rencana, teman punya rencana, sesuai rencananya kita juga senang. Nah, sesuai ini, kesesuaian ini perlu menjadi bagian yang hadir ada dalam kehidupan, baik itu secara pribadi maupun secara organisasi. Dalam sebuah perusahaan misalkan, kita sekarang belajar perusahaan apa? Jasa atau dagang? Jasa. Oke. Dalam perusahaan jasa, seorang direktur itu harus mampu menyampaikan apa yang ia inginkan kepada siapa kira-kira? Nah, kepada karyawan.
Karyawannya siapa? Misalnya di bawahnya ada manajer, ada kepala bagian, ada karyawan sampai kepada maaf yang terakhir OB misalnya. Direktur harus mampu melakukan itu supaya yang ada di perusahaan itu paham. Kalau sudah paham, maka bisa sesuai. Nah, maka menurut Bapak kesesuaian itu menjadi penting, ya. Kenapa harus sesuai? Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini terkait dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Kita mulai dari Bapak ingin mengulas sedikit materi sebelumnya. Ada yang namanya siklus akuntansi. Apa aja nih? Tahapan pertama. Oke, siklus ya. Siklus akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi. Ini benar ya? Atau menganalisis. Oke, tahap kedua apa? Ya, tahap pencatatan dengan membuat jurnal umum. Kemudian tahap selanjutnya, oke, setelah jurnal umum selesai, kita lakukan yang namanya posting ke buku besar. Setelah posting, nah, menyusun ya, atau membuat neraca saldo. Dari mana neraca saldo kita bisa ambil datanya? Dari saldo akhir, ya, saldo akhir yang ada pada buku besar. Jadi kalau ditanya dari saldo mana, saldo paling akhir. Kalau terakhirnya 1000, maka ditulisnya 1000 dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah neraca saldo, nah, membuat jurnal penyesuaian. Nah, oke, ya. Jadi pada hari ini kita insya Allah akan coba membuat jurnal penyesuaian dengan asumsi bahwa neraca saldo, buku besar, jurnal umum ini apa? Menganalisis. Yang dianalisis itu data transaksi ya. Kan kita biasanya ada nota, ada faktur, ada bon, dikelompokkan, diidentifikasi, kemudian dianalisis. Nah, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, targetnya pada hari ini adalah pertama, untuk capaian kompetensi, indikator kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama adalah kalian mampu menghubungkan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi dalam akuntansi itu dari materi ke materi itu saling berkaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian itu seperti apa? Pengertian. Nih, setelah kita semua menuntaskan neraca saldo, masih kebayang kan neraca saldo ya? Nah, tabelnya paling sederhana pokoknya di antara yang lain. Setelah menuntaskan neraca saldo, kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Pertanyaannya, silakan siapa yang bisa jawab? Kenapa jurnal penyesuaian perlu dibuat? Penyesuaian silakan ya. Oke, menyesuaikan transaksi yang salah kemudian disesuaikan. Turun. Oke.
transaksi yang belum tercatat ya pada neraca saldo. Kemudian gimana caranya supaya dicatat? Ya harus ada jurnal penyesuaian. Pokoknya secara bahasa sehari-hari ada yang nggak sesuai, gitu kira-kira. Ada yang nggak sesuai itu kan banyak ya faktornya ya. Entah dia belum tercatat, kemudian angkanya yang berbeda, laporannya yang tertinggal dan seterusnya, nggak sesuai, jadi masalah. Nah, kalau masalah ini didiamkan, kira-kira ada dampak nggak kepada perusahaan? Ada dampaknya? Apa dampaknya? Keuangannya nggak jelas. Oke. Bagus. Bisa mengalami kerugian. Oke, good ya. Ada dua jawaban tadi yang bagus. Pertama, laporan keuangannya jadi nggak jelas, nggak sinkron, ya. Kemudian kalau udah nggak jelas, nggak tahu nih nanti perusahaan ini mengalami untung atau rugi. Karena setelah ada jurnal penyesuaian, nanti perusahaan harus membuat laporan keuangan, ya. Laporan keuangan di mana di situ salah satunya ada laporan laba rugi yang untuk mengetahui perusahaan itu untung atau rugi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang pertama. Ada akun perlengkapan. Itu kita bisa lihat sama-sama. Perlengkapan merupakan harta ya yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun apa namanya? Peralatan. Oke. Nah, penyebab terjadinya AJP ada yang nyebutnya AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ada yang nyebutnya JP, ya jurnal penyesuaian. Ya, jadi ayat ini dibuang. Lihat studi kasus yang ada di lembar kerja. Dihitung dulu ya, baginya dengan cara menyebutkan angka 1 sampai 4. Kemudian kalau sudah 4, balik lagi ke 1 terus dan seterusnya. Ya, silakan mulai dari ujung. 2. Oke, sekarang yang nomor 1 kumpul dengan kelompok 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Duduknya tidak berpindah ya, maksudnya lokasinya tetap di sini, nanti tinggal saling berhadapan saja. Nah, kalau misalkan berempat kelompok, misalkan saling berhadapan, silakan. Ini 3. Nah, 4 mungkin belakang ya. Sehingganya perlu adanya pendidikan dalam proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar. Memanfaatkan waktu dengan baik. Apa ada kata-kata bijak yang tadi disampaikan? Tergantung seberapa keras usaha. Oke, sukses tergantung seberapa keras usaha ya. Ada lagi? Belajarlah seolah engkau hidup untuk selamanya. Oke, good. Jadi ada kaitannya dengan umur ya. Umur kita itu kita nggak tahu kapan kita meninggal, barangkali besok, barangkali nanti dan seterusnya. Tapi kewajiban belajar itu harus dilakukan sampai kapanpun. Makanya kan ada himbauannya belajarlah sampai ke banyak ya, banyak persepsi kejadian ini. Ya, ada yang kita belajar sampai ke negeri Cina gitu kan dan seterusnya. Nah, artinya apa? Anak-anak semuanya, pertemuan ini salah satunya adalah bertujuan untuk membangun motivasi belajar. Ya, membangun motivasi belajar. Bapak memahami bahwa akuntansi itu bukan pelajaran yang mudah. Ya, mungkin lebih mudah pelajaran lainnya, misalkan PPOK gitu kan, kemudian mewarnai gitu dan seterusnya ya.
dibanding mata pelajaran akuntansi. Apalagi sekarang sudah kelas 12, di mana mata pelajaran ekonomi ini mungkin bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi tujuan kalian untuk melanjutkan pendidikan. Jika kalian senang dengan ekonomi, mungkin ekonomi akan menjadi salah satu tujuan berlabuh di perguruan tinggi. Tapi ketika kalian tidak termotivasi, malas di belajar ekonomi, mungkin ekonomi menjadi salah satu yang duluan terabaikan. Ya, boleh nggak seperti itu ya? Boleh, silakan. Pilihannya tergantung pada kalian semua. Tugas sekolah dan Bapak Ibu guru adalah menjadi fasilitator. Bisa saya dulu yang paham, menjadi fasilitator untuk apa? Kemampuan dan motivasi kalian bisa berjalan bersama-sama. Ya, jangan sampai semangatnya ada tapi kemampuannya tidak ikut, atau kemampuan yang bagus keren tapi banyak hoplesnya gitu kan, terus banyak putus asanya dan seterusnya ya. Jadi akun yang terpakai itu berarti selisihnya antara yang tercatat sama yang sisa. Nah, maka itu yang dipakai kan 1.200.000 sih untuk 1 tahun. 1 tahun 1.200.000 berarti sebulan berapa? 100 ya. Sampai sini dulu nih, clear ya, sebulan 100. Kemudian dia mulainya 1 Oktober. Asuransi dibayar di muka pada kas untuk jurnal umum 1.200.000 atau beban asuransi pada kas itu 1.200.000. Nah, ada dua akun ya yang memungkinkan. Ini untuk kelompok 1, silakan ya sama-sama dilihat. Ini untuk kelompok 2 sama-sama, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sebelum kalian mencoba untuk berdiskusi terkait dengan apa yang ada pada lembar kerja tersebut, kita coba sedikit ulas ya. Bapak sampaikan sedikit materi tentang jurnal penyesuaian. Permasalahannya ya, masalah yang ada di KPD itu ada di lembar sebelumnya, lembar setelahnya. Jangan lupa dicantumkan nama anggota kelompok, kemudian cantumkan juga nama perusahaannya. Oh iya, sebentar. Nanti Bapak tambahkan buku referensinya ya. Oke, Mas, siap. Nah, silakan. Mau mencari referensi dari buku paket, boleh, atau dari jurnal, atau dari internet, diperbolehkan. Nanti Bapak akan minta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan penjelasannya dan bagaimana cara menghitungnya. Jangan lupa nanti ditunjuk siapa yang akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya. Boleh, boleh. Tapi nggak perlu empat-empatnya ya. Ya. Kelompok kelompok 2 ya. Kelompok 2 sama kelompok 4. Ya. Kelompok 2 dan 4. Nanti kalau ada waktu kita tampil lanjutannya 1 dan 3. Tapi kalau tidak ada waktu, untuk 2 kelompok dulu. 2 untuk tampil pertama. Kelompok 1, 3 dan 4 nanti boleh menanyakan kalau nggak ngerti. Ya. Tanya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok 4 nanti juga demikian. Ya. Yang disampaikan pertama adalah laporan jurnal penyesuaian untuk perusahaan apa? Ada kan di sini ya? Ya, perusahaan apa? Kemudian yang kedua, masalah apa yang harus disesuaikan? Nah, dari mana kalian bisa tentukan? Di situ kan ada ya. A atau nomor 1 apa yang belum sesuai, 2
buat apa dan seterusnya. Itu disampaikan. Ketiga, hasil diskusi jurnal penyesuaiannya, ya. Untuk yang akun pertama apa jurnal penyesuaiannya, kedua apa dan seterusnya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil jurnal penyesuaian dari selanjutnya periode Desember 2019. Akun yang pertama menyesuaikan data periode jumlah sel tempat usaha yang disesuaikan dengan Tempo adalah 5 bulan. Disesuaikan menjadi beban sewa sekitar 7.500.000 dan itu didebit dibayar di mukanya dibayar 7.500.000. Terus yang kedua ada beban perlengkapan dengan didebit 360.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 350.000. Terus peralatan mengalami penyusutan sebesar 7% sehingga penyesuaiannya beban penyusutan peralatan 1.050.000 dan akumulasi penyusutan peralatan 1.050.000. Dan terakhir ada ikhlas dibayar. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil penelitian kami. Ya, jurnal penyesuaian dari kelompok 2 adalah tentang bengkel Bank Zafran periode April 2020. Hal-hal yang harus disesuaikan pada bengkel Bank Zafran pada bulan April yaitu peralatan, perlengkapan, pinjaman bank, dan sewa ruangan. Baik, berarti ada 4 akun dengan saldo totalnya 1.025.000 berdasarkan data dari neraca saldo yang ditambahkan dengan kondisi yang harus disesuaikan. Oke, sebelum duduk silakan ada yang mau berkomentar dari 3 kelompok yang lain. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Kalau ada yang menambahkan silakan. Menurut saya nggak begitu gitu misalkan. Silakan boleh. Bebas. Orang kami. Ya, Dewa, ada yang mau sampaikan enggak? Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 2 boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1. Kelompok 1 ini refleksinya LKPD-nya. LKPD-nya di paling bawah, LKPD ke atas. Tengah. Nah, ini dia. Oke. Kelompok 4. 4 sudah ya? 3. Jam 8. Sana. Oke, itunya. Nanti diinfo ya. 1, 2, 3, 4. Ya, oke, baik. Jadi kita mempelajari tentang apa? Jurnal penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal yang dibuat untuk apa yang disesuaikan? Akun yang tidak sesuai, laporan yang tidak sesuai, ya, yang berasal dari neraca saldo. Nah, pada jurnal penyesuaian ini harapannya setelah dibuat, setelah dilaporkan, maka kondisi keuangan yang dari awal sempat disampaikan apa? Nanti kondisi keuangannya berantakan, mengalami kerugian. Dengan adanya jurnal penyesuaian, kondisi keuangannya kembali menjadi normal. Ya, dengan normal maka bisa dilanjutkan untuk membuat laporan keuangan. Ya, nah, Bapak akan coba memberikan penugasan mandiri, tugas individu. Nah, ini boleh nanti dikerjakan di rumah ya. Sama-sama.
pada pertemuan berikutnya. Kita kan nanti akan ada pertemuan selanjutnya ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya ini mohon dibawa dan sudah ya langsung pada kertas tersebut ya. Jadi nanti tidak bercecer maksudnya dengan kertas yang lain. Baik, berapa orang kelompoknya? Oh, 4 orang. Baik, siap. Nah, sebentar sebelum 5 soal itu merupakan soal analisis, ya. Soal analisis. Kalau biasa kita sebut dengan soal hoax, itu coba lihat pertama. Ditanyakan bagaimana jika neraca saldo tidak seimbang antara debit dengan kredit, ya. Debitnya sekian, kreditnya beda. Pertanyaan kedua, faktor penyebab ketidakseimbangan itu, kenapa bisa nggak sesuai, gitu kan? Pertanyaan ketiga, siklus akuntansi. Nah, tadi yang sudah kita coba bahas bareng-bareng nih, ya, mulai dari catat, kemudian posting dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sumber jurnal penyesuaian. Nah, tadi kelompok 4 memanfaatkan beberapa sumber ya. Ada dari buku paket, dari buku yang lainnya tambahan. Nah, itu menjadi sumber ya. Kemudian catatannya dari mana? Dari neraca saldo. Dan kelima terakhir adalah identifikasi akun. Nah, akunnya apa aja? Tadi yang Bapak sampaikan ada 6 akun ya. Ada 6 akun yang bisa disesuaikan dari perlengkapan dan lain sebagainya ya. Tugas itu silakan dikerjakan secara mandiri karena nanti akan ada rubrik penilaian mandirinya. Nah, terakhir kita refleksi sedikit ya untuk semuanya. Mohon diisi dan langsung dikumpulkan. Ini tidak dibawa pulang. Jadi cukup melingkari di halaman kedua nanti kalian cukup men-checklist, mencentang ya. Centang. Secara aja. Oke, ada 4. Oke, cek. Lembar refleksi sudah semua dapat? Sudah. Ya, silakan tulis di situ ada perintahnya ya. Ada nama, kalian pokoknya sebebas-bebasnya menyampaikan apa yang kalian terima pada hari ini untuk merefleksi apa yang Bapak sampaikan. Ya. Jangan dibagus-bagusin semua, tapi kalau yang bagus ya tulis bagus gitu. Ya, jadi itu nanti tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran kita. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Baik, teman-teman semuanya, itu boleh duduk dulu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menuntaskan pembelajaran hari ini. Materinya terkait dengan jurnal penyesuaian. Tentu yang namanya belajar pasti akan ada tindak lanjut, ada follow up, termasuk salah satunya tugas mandiri yang nanti akan dipertanggungjawabkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti mohon dituntaskan dan hal-hal yang belum dipahami hari ini nanti ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya dan semangatnya, motivasi dalam belajar pada hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.